Keputusan vonis telah inkrah sejak lama, namun hingga saat ini Sylvester Matutina masih belum juga menjalani hukuman. Lalu apa yang terlupakan dalam kasus ini? Untuk lebih lengkapnya, saat ini kita sudah bergabung dengan Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan periode 2019-2024, Mahfud MD. Prof. Mahfud, apa kabar? Selamat malam. Baik, Friska Clarissa. Selamat malam. Baik, saya. Ya, Prof. Ini ngomong-ngomong soal kasusnya Sylvester Matutina, Prof kan menjabat Menko Polhukam 2019-2024. Sejak vonis itu diketuk oleh hakim 2019 sampai sekarang apa yang Prof lihat sehingga tidak bisa dieksekusi? Karena yang pasti dia menghindar, yang pasti ada yang melindungi. Sekurang-kurangnya saya katakan yang melindungi kejaksaan. Karena yang harus mengeksekusi dan tahu itu adalah kejaksaan. Jadi supaya dikaitkan dengan situasi politik pada saat itu. Anda jangan mengatakan, Pak Mahfud ngapain aja kok 2019. Saya 2019 itu belum jadi menteri. Ketika sudah menjadi menteri, kasus ini tidak muncul. Oh, oke. Tidak menjadi persoalan publik. Sehingga bukan urusan Menko untuk mencari-cari hal yang tidak menjadi masalah. Kalau pada saat itu menjadi masalah, pasti saya suruh tangkap gitu. Karena ini baru muncul sesudah terjadi perubahan politik. Saya tahu tentang Sylvester ini baru 2 kali ngelihat. Pertama waktu dia mau berkelahi dengan Rocky Gerung itu, yang bilang, waduh ini saya fakultas hukum juga, saya pengacara. Terus saya tanya, ini kok enggak ini, tapi dari universitas mana? Ada yang bilang tuh dari universitas tertutup gitu. Tertutup tuh artinya universitas sudah ditutup. Ya saya enggak bicara sekalipun tentang dia. Terakhir saya baru tahu kalau dia itu narapidana, terpidana. Itu sesudah ribut dengan Roy Suryo di debat dengan televisi yang bilang, Roy Suryo kamu tuh narapidana, kamu terpidana tapi belum masuk. Iya kan? Saya baru tahu itu. Ya. Di situ saya lalu mencari sumber. Ternyata betul ada direktori putusan MA nomor 287 tanggal 20 Mei tahun 2019. Ini saya belum jadi menteri nih. Iya. Itu dia sudah divonis inkrah. Dan sekarang mengaku sudah menjalani proses hukum. Kita tanya, proses hukum apa? Inkrah itu kecuali masuk penjara. Kan gitu. Saya sudah damai dan diberi bermaafan dengan Yusuf Kalla. Tidak ada damai di dalam vonis hukum pidana itu. Tidak Yang bisa ada damai dari vonis pidana, begitu Prof. Mahfud, harusnya tidak ada. Boleh. Tidak ada hubungannya Tidak antara boleh. damai Itu dengan vonis. prinsip hukum. Kenapa? Tidak ada kaitannya harusnya dengan berdamai bersama Pak JK dengan vonis yang harus dijalankan oleh Sylvester. Semestinya demikian. Damai itu urusan pribadi. Kalau orang terpidana itu musuhnya bukan orang yang menjadi korban, tetapi musuh orang terpidana itu adalah negara. Dan negara itu diwakili oleh kejaksaan. Jadi kalau ditanyakan siapa yang melindungi, saya menyalahkan kejaksaan. Gitu. Kejaksaan Siapa periode yang itu? menyuruh kejaksaan? Ya kita tidak tahu. Kan gitu kan? Pasti harus diasumsikan kejaksaan ini tahu. Coba nih, saya punya data. Di tahun 2025 saja, sejak bulan Februari sampai sekarang, orang ditangkap oleh kejaksaan karena menghindari hukuman. 1 Ramlan di Bogor, 17 Juni 2025 baru nih. Kemudian Rifae, 19 Februari 2025. Asad Serang yang malah lari di Lani Jaya, Papua, ditangkap tanggal 15 Mei. Masa ini yang riwa-riwi di depan hidung kita nggak ditangkap? Kan kejaksaan itu punya tim tabur namanya. Tim tangkap buronan atau tim tangkap orang kabur. Ini yang nangkap orang-orang ini tadi. Nah, oleh sebab itu kejaksaan harus segera melakukan eksekusi atas ini. Ya sebenarnya harus dijemput, nggak usah dipanggil orang. Ini sudah 6 tahun gitu kan? Ya, Prof. Kalau Prof tadi yang mengatakan bahwa yang diduga melindungi adalah kejaksaan, artinya siapa yang harus diperiksa terkait dengan tidak dieksekusinya Sylvester Matutina sejak dikenakan vonis 2019? Ya, istilah melindungi itu bagi saya sebagai asumsi karena itu tugas dia. Bahwa dia kemudian dinyatakan lalai karena tidak tahu bahwa ada putusan MA itu tidak bisa jadi alasan. Oleh sebab itu harus diperiksa dan mungkin pejabatnya udah ganti tahun 2019
sampai sekarang mungkin sudah pensiun atau apa yang bertugas itu. Tapi harus diperiksa karena gini loh, Clarissa, kalau sekarang orang hukuman itu berbahaya. Kalau orang dihukum lalu sering keluar malam, sering apa nyogok nyogok apa namanya sipir untuk boleh pulang sebentar, itu masih bisa dimaklumi meskipun itu sangat tidak boleh. Nah sekarang tidak mau menjalankan hukuman, itu kong kali kong dengan siapa? Itu harus diperiksa dengan benar-benar karena bahaya negara ini kalau orang sudah divonis lalu bisa berkeliaran dan jaksa tidak berbuat apa-apa. Mhm. Apa latar Itu. politisnya sebagai relawan sehingga 2019-2024 quote and quote dilindungi untuk tidak dieksekusi? Saya akan menyatakan secara formal orang ini tidak ditangkap karena kejaksaan melindungi. Melindungi dalam bentuk apa? Lalai. Kalau betul-betul melindungi secara sengaja, pasti ada yang menyuruh. Kemungkinannya ada atasan yang membacking, kemungkinannya suap. Apalagi coba? Mhm. Nah, untuk Coba, apalagi? mengusut itu, Logika nih, logika umum. untuk Lah, kejaksaan dong harus bertanggung ya, jawab kepada publik. tadi Siapa Prof. Mahfud dulu bilang kan kejaksaan yang harus sekarang bertanggung yang jawab. menangani? Mhm. Prof tadi bilang kejaksaan harus bertanggung Wajib jawab. bertanggung jawab. Wajib bertanggung jawab. Nah, Iya, untuk wajib mengusut, bertanggung jawab. Siapa lagi yang mau tanggung jawab? nah, Prof, saya mau bertanya dulu. Untuk mengusut Halo. sampai tuntas kejaksaan sampai di mana tanda kutip melindunginya, apa langkah hukum yang bisa ditempuh? Artinya kan kenapa kok bisa ada yang terpidana tidak dieksekusi? Nah, untuk mencari di mana miss-nya, di mana lalainya, siapa yang bertanggung jawab, apa langkah hukum yang harus ditempuh dan siapa yang bisa menempuh langkah hukum itu? Langkah pertama adalah segera memasukkan Matuda itu diusut. Siapa dulu yang menjadi yang memimpin urusan ini? Direktorat apa, bagian apa, siapa pejabatnya, kenapa ini tidak segera dieksekusi? Gitu, nanti akan ketemu itu siapa yang memesan, apakah ini pemain politik atau pemimpin pemerintahan, menteri atau apa, itu harus diusut karena ini bahaya kalau ini dibiarkan. Orang boleh bertanya seperti Anda bertanya tadi, "Loh Pak Mahfud, Anda kok diem aja pada saat Anda di situ?" Loh, kasus ini tidak muncul. Kalau sudah tahu saat itu muncul, ya saya pasti berteriak agar segera dieksekusi gitu. Hmm. Loh, menteri kok enggak tahu? Ya enggak tahu. Itu kan bukan urusan Menko untuk tahu semua urusan yang ada dari Sabang sampai Merauke. Urusan Menko itu hanya yang muncul dan menjadi problem pelaksanaan di lapangan, konflik sehingga dikoordinasikan. Kalau ini enggak ada tiba-tiba muncul sekarang, sesudah terjadi pergantian politik gitu. Anda juga seperti bertanya, Pak Mahfud, itu Riza Khalid kan waktu Anda sudah ada dilaporkan ke Presiden oleh Menteri SDM, tapi oleh Presiden tidak diteruskan. Waktu zaman saya tidak muncul kasus itu, baru sekarang saya berbicara tentang Riza Khalid itu kan baru muncul sekarang. Seorang Menko itu kan tidak harus tahu semuanya, kecuali ada laporan di saat itu atau muncul sebagai isu yang panas di tengah-tengah masyarakat, baru seorang Menko itu mengkoordinasikan agar ini semua jalan. Prof. Mahfud tampaknya terputus. Prof. Mahfud bisa Gitu. Oke, sudah tersambung lagi. Itu Clarissa. Ya, tadi sempat sedikit terputus, Prof. Saya mau tanya soal ini. Kan sekarang itu sudah jelas bahwa statusnya adalah terpidana Sylvester. Artinya tidak perlu lagi ada pemanggilan, yang harus dilakukan adalah eksekusi. Iya dong. Pemanggilan itu mungkin agak sopan-sopan dikit lah, panggil. Tapi jangan lama-lama. Kalau enggak dijemput pakai apa? Pakai tabur namanya. Tim tabur itu ada resmi di apa namanya di Kejaksaan Agung tuh. Tim tangkap buron atau tim tangkap orang kabur itu artinya. Itu bisa gitu. Nah, sekarang siapa yang harus... Kok putus-putus terus sih? Iya, Prof, sinyalnya agak terganggu tampaknya, tapi saya tadi dengar yang Prof sampaikan juga. Prof, jadi kalau sekarang, kalau memang mau dibuktikan bahwa penegakan hukum kita akan lebih baik, kalau ada niat, ada will ke sana, bagaimana harusnya kasus ini dilakukan atau dituntaskan? Tangkap dulu atau jebloskan dulu ini untuk eksekusi si Matutina ini.
Kemudian Kejaksaan Agung harus mengadakan penyelidikan ke dalam dan menjelaskan kepada publik. Saya tadi mendengar ya penjelasan dari orang Kejaksaan Agung itu yang sangat sama sekali tidak profesional dan tidak bertanggung jawab. Dia hanya menjawab nanti kita mungkin itu putusannya belum sampai. Kan untuk mengeksekusi harus gitu, harus dulu sampai vonisnya dari MA. Di MA itu vonisnya sudah masuk, ini sedap di direktori. Kemudian yang kedua, Kejaksaan Agung yang nangani perkara ini mestinya harus mengikuti dari waktu ke waktu bahwa ini sudah divonis gitu. Lalu kalau bicara sudah menjalani proses hukum dan sebagainya, jangan nyalakan orang lain yang tidak tahu. Karena orang ini baru diketahui sekarang ini, masyarakat baru tahu ini sesudah dia mau berkelahi dengan Roy Suryo, kan gitu. Roy Suryo bilang kamu terpidana, dia bilang kamu yang terpidana, baru orang tahu, Ya. gitu. Makanya lalu semua bereaksi. Ya, jadi artinya yang kita akan Gitu. ya, kita akan lihat apakah memang bisa eksekusi dilakukan dan apakah akan ada penyelidikan internal ke Kejaksaan Agung pasca vonis sejak 2019 tapi sampai sekarang tidak ada eksekusi terhadap Sylvester Matutina. Terima kasih Prof. Mahfud MD, Menko Polhukam Rizka, periode terima kasih. 2024. Sampai ketemu lagi Prof. Selamat malam.